Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan rahmatnya kita dapat melanjutkan pelajaran kita hari ini insyaallah. Jazakumullah khair untuk semangat antuna yang insyaallah gak akan memudar, yang insyaallah setiap harinya semakin bertambah semangatnya. Ustazah doakan, kita berdoa semoga Allah menggantinya dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemarin kita udah latihan tentang sifat-sifat huruf. Kemudian kita juga udah latihan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Insyaallah hari ini kita latihan tentang hukum mim sukun dan hukum idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Sebelum kita mulai ke latihannya, kita murojaah dulu sedikit. Kemarin kan ada ustazah suruh catat, ada ustazah suruh catat materinya karena belum ada buku yang antuna dapatkan. Sekarang alhamdulillah kan udah ada buku antuna, jadi catatannya itu gak usah dikirim ke ustazah, tapi tetap dicatat untuk pribadi antuna supaya antuna lebih mengerti gitu. Entah waktu kapan, misalnya pertengahan bulan atau nanti bakalan tetap ustazah periksa catatannya. Jadi nggak usah dulu dikirim ke ustazah catatannya setiap kita bertemu, nggak usah. Tapi nanti ada di hari apa gitu, nanti ustazah minta catatannya, baru kumpul nanti ustazah periksa gitu. Paham? Belibet kali ya perkataan ustazah. Nih ya, ustazah ulangin lagi ya. Untuk sekarang ini catatan antuna nggak usah dikirim ke ustazah dulu. Nanti entah akhir bulan atau nanti pas ustazah minta catatannya, pas ustazah mau koreksi catatannya, baru antuna kirim. Oke, jadi nggak ada lagi yang nanya ke ustazah, ustazah catatannya dikumpul, ustazah catatannya dikumpul gitu ya. Kita murajaah dulu. Sebelum latihan kita lihat kembali hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada berapa? Coba buka catatannya, buka bukunya halaman 48. Buka bukunya halaman 48. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga ilhar syafawi. Ikhfa syafawi, idgham mimi, sama ilhar syafawi. Ikhfa artinya samar, ya kan? Ingat yang kemarin, ikhfa artinya samar dengan gunnah. Kita lihat di sini ikhfa syafawi.
al-ikhfa'u asy-syafawiyyu, artinya apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, cara membacanya adalah dengan menggunakan huruf mim itu dengan tempo yang dipanjangkan. Cara bacanya adalah menggunakan huruf mim yang sukun itu dengan tempo yang dipanjangkan, agak dilamakan gitu. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, cara membacanya dengan menggunakan huruf mim itu dengan tempo yang lama, yang dipanjangkan, dilamakan. Contohnya, malahum bihi, inna rabbahum bihim, digunakan huruf mimnya rabbahum bihim, asabnahum bidzunubihim, digunakan huruf mimnya dan dilamakan dengan tempo yang dipanjangkan. Contoh selanjutnya ini ya, qad ji'tukum bibayyinah, qad ji'tukum bibayyinah, ji'tukum bibayyinah, digunakan dan dipanjangkan, dilamakan, agak dilamakan. Contoh selanjutnya mim sukun, ini sudah iniin. Mim sukun mana tadi? Oh ini mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi, ikhfa syafawi. Yad'una rabbahum bil ghadawah, rabbahum bil, seperti itu. Satu lagi, wahum bil akhirati, wahum bil akhirati, wahum bil, digunakan dan dipanjangkan. Selesai dari ikhfa syafawi. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka bacanya digunakan dan dipanjangkan dengan tempo yang dipanjangkan. Kita masuk ke idgham mimi. Idgham mimi. Tadi ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, di idgham mimi ini huruf idgham mimi berarti mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Maka cara membacanya, mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua dan digunakan dengan tempo yang panjang. Jadi hurufnya sama kan, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Berarti kita langsung baca mim yang kedua, langsung kita gunakan dan agak lama. Tadi di ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya kan? Mim sukun bertemu dengan ba. Kalau idgham mimi ini mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka kita langsung baca mim yang kedua, kemudian kita gunakan dan tekan agak lama gitu. Mim yang bertasydid aja kita agak lama nekannya kan, ini ditambah lagi dengan mim yang sukun. Saya contohkan, mim sukun ini bertemu dengan mim yang berharokat. Annahum muhtadun, annahum muhtadun, seperti itu. Ini mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Akhraja abawaikum minal jannah, akhraja abawaikum minal jannah.
Tuh. Lanjut, izhar syafawi. Al-izharu asy-syafawi. Gimana cara bacanya Ustazah? Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka cara bacanya jelas. Cara baca mim sukunnya jelas. Tadi kan kalau mim sukun bertemu dengan ba, suara mimnya kita gunakan, ya kan? Kalau mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, digunakan juga dan dengan tempo yang dilamakan. Kalau izhar syafawi ini seperti namanya izhar, artinya jelas. Maka mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba sama huruf mim, kita bacanya dengan jelas. Mimnya bukan mimnya dengan jelas. Mim sukun bertemu selain huruf ba atau huruf mim. Berarti misalnya bertemu dengan huruf ta, huruf sa, huruf jim, dia dibacanya jelas. Gitu. Ini contoh yang pertama kan, mim sukun bertemu dengan huruf ta, huruf selain huruf ba dan mim, huruf ta. An'amta, bukan an'amta. Kemudian ini mim sukun juga bertemu dengan huruf qaf. Lahum qulubun, lahum qulubun, lahum qulubun. Bukan Ustazah bacanya lahum qulubun, bukan kan? Salah itu. Bukan juga lahum qulubun, lahum qulubun. Seperti itu yang benar. Mimnya jelas, lahum qulubun, bukan lahum qulubun gitu. Alhamdulillah, alhamdu. Fahum fi amrin. Kemudian selanjutnya walahum azabun, walahum. Mimnya jelas, bukan walahum azabun alim. Itu salah, khata. Walahum azabun. Am lam tunzirhum gitu, bukan am lam tunzirhum. Itu khata, salah, jelas dia am lam gitu. Oke, kita masuk ke latihannya. Afwan. Oh ini biar lebih jelas lagi, evaluasi rumus hukum mim sukun. Ikhfa syafawi, ini rangkumannya gitu. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka membacanya dengan gunnah. Membaca huruf mimnya ini dengan gunnah. Kemudian idgham mimi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka diidghamkan dengan gunnah. Kemudian yang ketiga izhar syafawi, seperti namanya izhar, jelas. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba atau huruf mim, maka dibacanya jelas. Kita masuk ke latihannya. Ini Ustazah ngambil latihannya dari internet. Antuna kalau mau tanya ke Ustazah mau dong Ustazah linknya gitu, nanti chat Ustazah ya. Lumayan ini untuk melatih otak kita, melatih pelajaran kita, pemahaman kita udah sampai mana kita pahamnya. Ini di antara huruf ikhfa hakiki. Itu yang kemarin ya kan,
Nggak apa-apa, kita jawab aja juga. Di antara huruf ikhfa hakiki adalah ha. Bener nggak? Ha itu huruf ilhar. Ilhar halqi. Karena dia huruf tenggorokan. Berarti bukan ini. Kemudian ya. Yaitu huruf idgham bi gunnah. Berarti bukan yang ini jawabannya. Kemudian ro. Ro itu huruf, ayo siapa yang bisa jawab? Ro itu huruf idgham bila gunnah. Benar. Jadi jawabannya yang ini. Huruf zal, zai, sin dan shin. Pilih jawabannya yang ini. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2-nya Ustazah ya kan. Padahal di sini pertanyaan 10. Tapi ini soal nomor 2 kita. Lihat matah tahu khot. Lihat yang di bawahnya bergaris hitam ini. Hukum tajwidnya apa? Pertanyaannya. Coba kita baca. Khalaqnakum min. Mim yang sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Yang tadi udah kita bahas barusan aja. Mim yang sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Hukumnya idgham. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawabannya idgham mimi. Kita lihat di sini. Idgham ma'al gunnah. Izhar syafawi, bukan. Ikhfa syafawi, bukan. Mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Idgham mithlain, bukan. Ganti di sini, bukan idgham ma'al gunnah. Kita ganti idgham mimi. Idgham al-idghamu al-mimiyu. Soal selanjutnya. Ini ada nih ayat, potongan ayat. Ayo kita baca sama-sama. Bisuratim mim mislih. Bisuratim mim mislih. Pertanyaannya, yang manakah situasi tanwin kasrotain bertemu mim? Kemarin udah Ustazah bilang harokat itu ada 3, fathah, kasroh, dan dhammah. Fathah yang bergaris 1 di atas, kasroh yang bergaris 1 di bawah, dhammah yang bergaris depan. Orang zaman dulu bilangnya bergaris depan. Fattatain artinya 2 garis atas, kasrotain artinya 2 garis bawah, dhammatain artinya 2 garis depan. Jadi yang manakah situasi tanwin kasrotain bertemu dengan huruf mim? Di sini yang ini tin bertemu dengan mi, dibuat di sini a, huruf a. Nun sukun bertemu dengan mim ini dibuat huruf b. Jadi yang manakah situasi tanwin kasrotain bertemu mim? Ayo siapa yang mau jawab, a atau b? Mudah sekali ini insyaallah.
Jawabannya A, benar. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 potongan ayat. Potongan ayat yang pertama, ajalim musamma. Ayat yang kedua, bighadabim minallah, bighadabim minallah. Ayat yang pertama, ajalim musamma. Oke, ingat, kedua-dua contoh idgham mal gunnah ini adalah sama, yaitu ajalim musamma sama bighadabim minallah. Kita baca pilihannya. Nun sakinah bertemu mim. Kita lihat. Nun sakinah bertemu mim. Bukan. Tanwin kasrotain bertemu dengan huruf mim. Tanwin kasrotain bertemu dengan huruf mim. Benar. Jadi jawabannya tanwin kasrotain bertemu dengan huruf mim. Soal selanjutnya. Yang ditulis pakai tinta merah nih. Tawwabar rahim. Afwan, Tawwabar rahimah gitu. Berdasarkan gambar, titik-titik bertemu ro. Apa tuh namanya? A tanwin, B alif, C nun sakinah, D nun mati. Kita lihat. Apa ini nun sakinah? Bukan. Jadi jawabannya tanwin. Tawwabar rahimah. Soal selanjutnya. Kita baca potongan ayatnya sama-sama. Miladunka, miladunka. Ayat yang kedua, potongan ayat yang kedua, mirrabbihim, mirrabbihim. Yang pertama tadi miladunka, yang kedua mirrabbihim. Maka 2 contoh di atas merujuk kepada nun sukun ini bertemu dengan huruf ro dan bertemu dengan huruf lam. Maka hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Maka jawabannya idgham bila gunnah. Lanjut. Ada potongan ayat itu, kita baca sama-sama, yuk. Yubayyilana, yubayyilana. Nun sukun bertemu dengan huruf lam yang berharokat. Kita baca pertanyaannya. Berdasarkan gambar, idgham ma'al gunnah berlaku apabila, coba lihat, nun sakinah bertemu nun. Nun sakinah bertemu nun. Salah ya kan? Ini nun sukun bertemu lam. Lihat yang kedua, nun sakinah bertemu lam. Benar, nun sakinah bertemu lam. Maka jawabannya yang ini, nun sakinah bertemu lam.
Alhamdulillah udah selesai latihannya. Ustazah mau ngasih soal Ustazah sendiri ke antuna semuanya. Tapi tentang hukum idgham. Hukum idgham. Ustazah mau antuna cari yang Ustazah baca ini. Dia termasuk idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, atau idgham mutaqarribain lagi. Tapi ini di buku, antuna cari aja di buku. Ustazah ambilnya dari buku. Antuna cari di buku. Yang pertama, bisa nggak ya antuna nulisnya? Ustazah klikkan aja. Pertemuan depan aja Ustazah kasih insyaallah. Jadi Ustazah ulangin lagi catatannya itu untuk sekarang. Catatan ya, nggak perlu dikumpul dulu. Nanti entah akhir bulan atau pertengahan bulan atau kapan pun Ustazah mau, Ustazah bilang kumpul, baru dikumpulkan. Jadi tetap dicatat, tapi nggak usah dikirim ke Ustazah ya. Tapi kalau untuk latihan yang sering Ustazah berikan itu tetap dikirimkan ke Ustazah ya. Dan yang hadir gitu nggak perlu lagi dikirim ke Ustazah. Yang misalnya Ana Nurul Fauzia hadir gitu, nggak usah lagi dikirim ke Ustazah, karena itu nanti wali kelasnya yang kirim ke Ustazah. Masya Allah, Ustazah udah lihat nilai-nilai yang tertinggi, Masya Allah. Dipertahankan. Untuk yang belum, jangan berkecil hati, jadikan itu semangat kita, bukan malah kita memurukkan diri kita. Hanya kita yang bisa ngubah nilai itu, ya kan? Jangan makin memperburuk kesehatan kita. Kita harus tetap sehat, harus tetap bahagia agar bisa menjawab soalnya dengan mudah, agar bisa menerima ilmunya dengan mudah dan menjawab soalnya dengan mudah. Ujian itu dilakukan untuk apa? Untuk kita tahu sampai mana potensi antuna nggak tahu artinya ya. Sampai mana kemampuan pemahaman pelajaran kita di 3 bulan ini gitu. Kita kan bulannya Juli. Nah, udah sampai mana pemahaman kita untuk pelajaran tajwid misalnya? Dikasih kisi-kisinya. Ustazah kasih kisi-kisinya ya kan? Bukan enggak Ustazah kasih. Ustazah kasih kisi-kisinya. Yang insyaallah masuk. Ya kan? Jika memang kita yang masih belum bersungguh-sungguh dalam belajarnya, dan kemudian ketika ujian nilainya tidak sebagus yang diharapkan, itu kita muhasabah diri kita, bukan menyalahkan keadaan, bukan. Kita muhasabah diri kita, di mana ya anak kurangnya gitu. Berarti anak harus, anak kayaknya susah untuk memahami yang ini, anak tanya sama ustazahnya lah gitu. Buat jadwalnya malam-malam, antuna tetap belajar murojaah pelajaran yang tadi gitu. Dan setelah murojaah pelajaran yang tadi pagi, antuna persiapan pelajaran untuk besok. Antuna baca buku yang untuk besok, baca, nggak ngerti kan, garis bawahi yang nggak ngerti. Nanti kemudian pas besoknya ustazahnya nerangkan,
misalnya belum ngerti juga, baru tanya ke ustazahnya. Oke? Sekian dari ustazah hari ini. Mudah-mudahan antuna dapat ilmu yang berkah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair untuk perhatian antuna. Ustazah harap semangatnya jangan pernah luntur ya. Kalau ustazah chat belum dibalas atau lama ustazah balasnya, telepon aja ustazah, nggak apa-apa. Kalau memang mau nanya tentang pelajaran. Ustazah akhiri baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.